Saudara, pada waktu kita doa 16 jam. Saudara, hari itu Tuhan memberikan 3 kota, 3 negara. Saudara, yang Tuhan bilang pelajari. Walaupun saudara tidak sampai tuntas dan tidak sampai detail. Pak Ferry sudah memberikan sangat bagus, saudara ya. Tapi kita tidak sempat membahas sangat detail. Tapi saya mau berkata, saudara, Tuhan itu berkata begini, buat yang ulang tahun Februari, mari tetapkan secara detail apa yang kau mau, karena aku akan melakukan bagimu. Saudara, saya tidak memuji atau menspesialkan Februari. Tapi saya tidak tahu bagaimana Tuhan sangat menghormati saudara pilar-pilar yang di bulan Februari. Ya, tetap yang di bulan Januari ada Pak Samuel, ada Bunita. Saudara, dan Tuhan itu bilang begini, ini 7 pilar. Dan saya hitung itu benar, saudara. Ya, yang sebenarnya cuma hari ini mungkin gak datang semuanya. Saudara, 7 pilar yang Tuhan berkata, aku sangat menghormati. Saudara, dimulai dari Joshua, terus kemudian Coach Iren, terus kemudian Daniel Ferry, Pak Luki, Rolis, saudara, Ibu Iren Tejo, Kak Puji, saudara, dan itu semua merupakan pilar-pilar, saudara ya. Saya nggak sebutin semuanya, saudara, yang Tuhan sangat-sangat menghargai. Dan Tuhan bilang begini, biar bagaimanapun pas mereka ulang tahun, ya, Tuhan bilang pertanyaannya sama seperti Esther. Apa yang engkau mau aku perbuat? Saudara, pertanyaannya sangat ajaib. Tuhan bilang biar bagaimana ada berkat. Tuhan bilang yang namanya, saudara ya, berkat pada saat engkau ulang tahun. Jadi saudara-saudara semua yang ada di sini, kalau engkau itu menyintai Tuhan, kalau engkau menyintai Tuhan, Tuhan sangat, istilah saya ini gini, Tuhan, kita ini menyintai Tuhan 10%. Tuhan kasih kita 5.000%. Tuhan, kita menghargai Tuhan 1%. Saudara, Tuhan menghargai kita 100%. Kita tidak pernah bisa ngasih lebih dari Tuhan. Bahkan saudara ya, kita ini memuji Tuhan. Tuhan memuji kita lebih banyak. Jadi belajarlah. Saudara, belajarlah. Sungguh-sungguh untuk fokus sama Tuhan. Saudara, Ibu Ruth barusan cerita tentang mimpinya. Dan menurut saya itu keren banget. Saudara, dia dari dulu punya sebuah tempat di pojok taman. Bukan tempat yang sangat bagus seperti punya Bu Iren atau Maligai. Tapi di pojok tanah, di pojok taman, di banyak pohon pinus. Saudara, dia bertemu dengan Tuhan di situ. Dan saudara, dia mencium kakinya. Tapi bertahun-tahun, terlalu banyak kesibukan, terlalu banyak, saudara, hal yang dia pikirkan. Sampai setiap kali datang ke Tuhan cuma cari firman apa yang harus dibagikan. Tapi tidak pernah ada sebuah kerinduan besar. Saudara, untuk apa? Kembali ke pojok itu dan mencium kakinya. Tiba-tiba dia menyadari tahun ini bahwa dia sudah lama sekali tidak ke pojok itu. Dan mulai dari situ dia cuma bisa nangis dan berkata, Tuhan, bawa aku kembali ke pojok itu. Bawa kembali aku ke pojok itu. Dan sembari dia melangkah, dia cuma nangis. Dan berkata, biarkan aku mencium kakimu lagi. Biarkan aku menemukan cinta lagi. Biarkan aku menemukan engkau dalam kesejatian, kemurnian. Saudara, dan dia terus berjalan sembari nangis. Sampai akhirnya dia di tempat itu. Dan waktu dia di tempat itu, dia temukan Tuhan memegang, memeluknya. Dan tiba-tiba saudara, dia mendengar nyanyian sangat banyak.
Dan ada begitu banyak pasukan, saudara, penjahat, pelacur, siapapun yang ternyata bisa mendengar nyanyian ketika Burut nyanyi tentang mencari Tuhan. Dan tiba-tiba mereka ikut menyanyikan itu. Dan mereka ikut berjalan di belakangnya tanpa dia sadari. Sampai mereka semua menjadi pasukan yang sangat besar. Pasukan yang cuma mencium kaki Tuhan dengan gemetar, dengan anugerah, dengan tahu artinya dicintai, dianugerahi, diampuni, dipersenjatai, diperkaya. Saudara, ini sebuah mimpi yang sangat dalam. Seringkali fokus mata kita, saudara, bukan lagi ke Tuhan. Tapi fokus mata kita lebih banyak ke persoalan, kebutuhan, pasukan. Saudara, dan walaupun itu baik, saudara, tapi biar bagaimana itu bisa menyesatkan, meletihkan, bahkan menghancurkan kita. Tapi pada waktu fokusmu benar-benar cuma mengejar Tuhan, maka tiba-tiba dari seluruh hatimu dan hidupmu itu akan mengeluarkan lagu. Dan itu bisa lagu cinta, lagu pengabdian. Itu bisa lagu pengajaran. Itu bisa lagu kemurahan. Itu bisa lagu perjanjian. Dan akan ada banyak orang yang mendengar itu. Dan tanpa sadar kau akan membawa, menyeret. Karena gelombang bicara lebih kuat dari apapun juga. Dan akan membawa mereka dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pagi hari ini saya mau ajak sebuah sidang ilahi yang berbeda. Karena yang datang ulang tahun cuma sedikit. Yang ulang tahun Februari boleh. Siapa nih pemimpin-pemimpin? Cuma Joshua sama Pak Luki ya. Daniel Ferry belum ada. Biasanya Pak Daniel Ferry tidak pernah absen. Ya, wah, tidak ada semua yang ulang tahun. Padahal Tuhan sedang mau buat menawarkan sesuatu. Saudara, saya mau nanti mereka yang ada dari jemaat atau dari ini yang ulang tahun juga Februari. Wah, Nana boleh juga berdoa nanti. Dari Rolis juga belum ada. Bapak Rolis ada? Ada, oke. Jadi Bapak Rolis pilar pujiannya ada ya, bisa. Nah, saudara, saya berharap nanti kita masuk dalam sidang ilahi. Dan pilar-pilar ini mengucapkan dengan detail. Ya, apa yang menjadi kerinduanmu yang terdalam. Seperti suara itu. Misalnya saudara seperti yang Burut, kerinduan yang terdalam mencium kaki Tuhan. Suarakan itu. Suarakan itu. Dan biarkan orang-orang yang bisa mendengar. Suarakan itu dengan lagu. Dan kemudian dalam satu lagu saudara pilih apa lagunya. Kemudian suarakan itu dengan sebuah jeritan. Dan itulah sidang ilahi. Dan itu akan menjadi gelombang yang sangat dalam. Yang akan kuat memeluk dan menyeret mereka yang sejenis. Nah, tetapi yang kedua, saudara, ini dua perubahan yang dibuat oleh 3 orang. Saudara, jadi ini perubahan sampai satu bangsa berubah. Saudara, dan tidak karena orang lain. Cuma semuanya karena satu orang. Saudara, dan Tuhan itu ngomong sangat jelas sama saya. Pelajari Singapura, pelajari Dubai, pelajari Cina. Saudara, Tuhan ngomong sangat jelas. Dan Tuhan bilang, nah, inilah orang-orang yang gelombangnya, saudara, itu merubah satu bangsa. Nah, saudara, gelombang yang pertama ini sampai dijulukin apa?
gelombang babysitter. Saudara ya, inilah Lee Kuan Yew, saudara, orang Semarang. Ya, jadi saudara, kita harus bangga karena dia orang Semarang yang kemudian pindah ke Singapura. Saudara, Lee Kuan Yew. Saudara, ini negara, saudara bayangin, negara berkembang dari satu kota, saudara. Saudara, dia menjadi, saudara, satu negara. Dan kemudian saudara, spiritnya ini apa? Spiritnya ini cuma sampai sekarang disebutnya babysitter. Saudara, tidak ada negara yang seperti dia, saudara. Ngurusin sampai meludah. Kalau ini cerita sedikit supaya saudara tahu, bayangin yang namanya spirit babysitter ya. Saudara, dia ngajarin tidak boleh lagi meludah dimanapun. Meludah harus di WC. Kan gak ada kan negara yang ngurusin meludah. Saudara, dia bilang tidak boleh lagi yang namanya buang sampah sembarangan. Saudara, dan siapapun yang buang sampah, saudara, didenda. Dan bahkan tidak boleh makan permen karet. Saudara, kemudian dia berkata semua. Jadi di mereka itu ada 2 kali seperti namanya wajib tentara. Tetapi 2 kali, saudara. Yang pertama, saudara, itu pada waktu SMP kelas 1. Itu mereka ada kayak retret, saudara, tetapi retretnya cukup panjang. Dan mereka itu di situ apa? Semua dibenerin. Kesehatannya, cara makan, tingkah laku, tidurnya, semua dibenerin. Jadi kalau anak itu gendut, saudara, didiet dalam 2 minggu. Ini retret tapi 2 mingguan atau sebulan. Saudara, didiet sampai makan pola makannya benar. Itu bayangkan seluruh Singapura. Saudara, dan kemudian nanti mereka umur 17, mereka harus lagi masuk 3 tahun wajib militer. Karena mereka tidak mau. Makanya kalau sudah tahu di Singapura katanya ya, tidak ada satupun yang obesitas. Karena mereka pada waktu SD semua harus masuk training itu dan dibenerin. Cara makan, cara belajar, cara saudara jalan. Saudara, kalau lihat orang Singapura nggak ada yang jalannya begini, saudara. Saudara, tidak ada. Itu dibenerin. Saudara, dan kemudian hari ini ada keluar lagi peraturan. Tidak ada orang yang boleh berhenti bekerja sampai usia 80. Jadi begitu saudara pensiun, saudara ya, saudara yang tua-tua itu pensiun di mereka 55 sampai 60. Saudara, mereka kemudian harus setiap hari kerja fisik 2 jam. Salah satunya apa itu? Nyapu jalanan, dorong, saudara ya. Kenapa? Karena Lee Kuan Yew punya prinsip. Kalau nganggur, pikun, jadi lemah. Jadi tidak boleh ada yang nganggur. Setiap orang tua harus digaji ekstra dan tinggi. Saudara, setiap hari kerja 2 jam, cuma 2 jam, tapi harus kerja. Saudara, fisik dan pakai otak. Jadi misalnya dorong, ngambilin, milah-milah barang, saudara ya. Saudara, kemudian di airport, saudara cuma nunjukin jalan, sini tempat ini, tapi itu mau tidak mau 2 jam tidak boleh duduk, saudara. 2 jam mereka harus kerja, jalan, fisik dan pakai otak. Saudara bayangkan. Dan itu hari ini menjadi negara terhebat. Saudara, hari itu biak, saudara, sudah dibuat oleh seluruh, dibuat oleh Australia, Amerika, saudara, untuk menjadi dipilih, saudara, jadi pelabuhan dan airport menjadi tempat singgah seluruh dunia. Tapi Lee Kuan Yew merayu, saudara. Loh, bahkan airport dan pelabuhannya biak itu sudah jadi. Lee Kuan Yew begging untuk memindahkan ke Singapura. Dan akhirnya biak berhenti, semua pindah ke Singapura. Saudara bayangkan ini hasilnya ya. Baca nulis sekarang itu 97%. Saudara, dan kemudian mereka yang korupsi dibangkrutin. Mereka, saudara ya, yang berani memakai uangnya, saudara, tidak bayar pajak dengan benar,
Dan kemudian mereka pakai pajaknya misalnya saudara, tidak dengan seperti yang dia mau, tapi dipakai buat yang tidak benar. Saudara misalnya bikin diskotik atau huru-hara, tempat-tempat yang gak benar, dibangkrutin sama dia. Saudara, dia benar-benar berlaku kayak orang tua lah. Saudara, pendapatannya 1960 itu cuma 5 triliun. Tapi hari ini saudara bayangin pendapatannya per tahun pemerintah 9.600 triliun. Saudara, pendapatan gaji saudara dulu saudara ya, saudara cuma 580.000 per bulan. Saudara mau tahu hari ini setiap orang saudara 93 juta per bulan. Setiap orang pendapatannya. Saudara, bagaimana Singapura merubah? Nah, saya tidak tahu, tapi saya berharap salah satu nanti punya spirit ya babysitter. Ya, mungkin Pak Luki, mungkin Joshua, cara Joshua kalau ngajarin anak rock tuh menurut saya babysitter tuh saudara ya. Spirit babysitter saudara. Tapi ini merubah. Ini merubah. Saudara, semua keluar dari cinta. Dia tidak pernah pakai buat korupsi. Saudara, dia benar-benar dari cinta. Babysitter. Tidak boleh ada yang terlalu saudara ya, malas-malasan, gak boleh. Nah, yang kedua sekarang, saudara, yang kedua Dubai. Saudara lihat gambarnya ya. Saudara, itu di atas itu Dubai tahun 60-an. Saudara, sekarang Dubai kayak sekarang. Saudara, sangat cepat ya. Saudara, Dubai itu pendapatan orang per bulan saudara adalah 61 juta per bulan. Saudara, jadi gaji rata-rata kalau di Indonesia 3 juta, saudara di sana 61 juta per bulan, saudara. Saudara bayangkan. Nah, ya, nih next lagi. Next. Nah, itu dulu tahun 70-an masih seperti itu. Sekarang sudah seperti ini. Saudara, Dubai. Ya. Saudara, nah sekarang ini siapa tokohnya? Langsung aja tokohnya. Saudara, namanya Sheikh Zayed. Ya. Nah, saudara, orang ini memilih apa? Damai, harmoni, toleransi, rendah hati, suka memberi. Saudara, ini spiritnya saudara. Saudara, dia memberi makan semua warganya. Kerja nggak kerja, saudara, semua warganya dikasih makan. Dari mana? Pertama, uangnya sendiri. Saudara, semua warganya sekolah free, kesehatan free. Saudara, apapun free seluruhnya. Hanya dari siapa? Dirinya pertama. Saudara, dan kemudian setelah itu caranya beda banget. Saudara, sama saudara Singapura. Saudara, dia membuat apa? Kalau ada yang misalnya nih aliran keras, agama apapun masuk penjara. Saudara, kemudian berani memaki, berani bikin kejahatan, nyuri, nyolong, masuk penjara, dan hukumannya sangat berat. Berani ngomong hate, jadi ngomong bilang gini, Cina lu, gitu ya, babi lu, masuk penjara. Saudara, dia memaksa semuanya sama semua bangsa. Damai, harmoni, toleransi, rendah hati, suka memberi. Saudara, dia bukan orang yang seperti siapa? Lee Kuan Yew. Tapi dia merubah seluruh kerajaan Arab. Cuma dia yang orang bebas. Selama orang itu tidak mengganggu yang lain. Saudara, dia memberikan benar-benar kebebasan. Dan dia minta maaf kepada semua agama, semua bangsa, semua pihak yang tertindas. Saudara, ini spirit ya. Merubah Dubai menjadi negara teraman di dunia. Menjadi tempat pariwisata, tempat belanja, dan sekarang terkaya
di antara kerajaan Arab. Saudara, di Dubai lah perempuan boleh belajar, boleh berenang, boleh jadi apa saja. Saudara, dia berani. Tidak ada negara Arab yang memperbolehkan orang pakai bikini. Dia boleh bebas. Saudara, selama tidak mengganggu. Sekali lagi, saudara, ada orang-orang yang berani berdiri. Dan gelombangnya, saudara, bicara tentang gelombang, itu merubah satu bangsa. Merubah satu bangsa. Saudara, yang ketiga, Cina. Saudara, Cina dia memerintah 27 tahun, keras banget. Saudara, ini membuat harapan dari dulu umur 36 sudah pada mati. Sekarang 67 tahun bahkan tua-tua. Saudara, tingkat membaca dari 20% jadi 93%. Saudara, dia penjajah diusir. Dan dia pendidikan, kesehatan, saudara, semuanya gratis. Saudara, tetapi kalau dia prinsipnya lain lagi. Prinsipnya adalah kerja keras. Saudara, kerja keras dan belajar. Semua anak saudara dari usia 3 tahun, saudara harus sudah pilih saudara apa yang dia mau jadi. Jadi kalau dia mau jadi atlet, sudah masuk atlet. Dia mau jadi apa itu, misalnya penyanyi, sudah harus diarahkan. Saudara bayangin dari umur 3 tahun. Saudara, dan dia memaksa orang, tidak ada pembuangan. Maaf kata, di awal-awal tidak boleh saudara semua, maaf ya, tai dan kencing itu di mana-mana ditampung. Setiap hari itu harus ditampung, dijadiin pupuk. Saudara, dia memaksa tidak ada kemewahan. Jadi semua barang mewah disingkirkan. Cuma boleh makan yang sehat. Dia merubah semuanya memang dengan paksaan. Saudara, semua didisiplin. Kalau petani, pekerja, saudara, petani itu dipaksa bangun jam 5 pagi. Dan saudara dibangunkannya dengan apa? Saudara, dengan alarm satu kota. Dia merubah misalnya satu kota ini menjadi kota semuanya pertanian. Dia merubah satu kota menjadi kota fashion. Salah satu kota yang dirubah jadi kota fashion, saudara, itu semua penduduknya dipaksa pakai jas dan pakai baju bagus. Seluruh penduduknya, semua penduduknya sampai ibu-ibu harus bisa jahit. Semuanya harus pegang mesin. Sampai rumah demi rumah bisa memproduksi baju, bisa memproduksi, saudara, itu satu kota, saudara. Semua dijadiin pabrik fashion. Saudara, bisa bikin baju dari anak umur 5 tahun bisa pasang payet. Saudara, prinsipnya adalah kerja. Gelombangnya kerja. Dan ini merubah Cina menjadi negara terkaya, menjadi negara terhebat. Tidak ada yang tidak bisa dibuat oleh Cina. Dari nuklir sampai, saudara ya, hal yang paling kecil. Saya masih ingat, ini cuma contoh nyata. Hari itu Kesianya Pak Agung mau menikah. Dia ngambil baju persis, baju dari sebuah bintang film di Amerika. Saudara, di Amerika baju itu harganya, saudara ya, hari itu 500 juta kalau diuangkan Indonesia. Saudara, dengan yang sama, bahannya sama, saudara, sampai saudara ya, motenya sama, pakai Swarovski. Dia kirim ke Cina, minta itu. Saudara, jadi bajunya Kesia itu dari Cina. Saudara, yang di Amerika dihargai 500 juta. Di Cina berapa? 5 juta. Saudara bisa bayangkan. Dan itulah Cina. Itulah Cina. Kalau saudara pernah ke Cina, saya pernah ke Cina, saudara akan temukan Mercedes tapi pakai nama Cina. Modelnya persis, semuanya persis, tapi made in China. Harganya berapa? 1/10 Mercedes. Saudara akan temukan Porsche, saudara ya, semuanya persis, tapi harganya 1/10-nya. Saudara, kemarin Stephen bilang, "Ma, aku mau beli, ada mobil keren banget, sekelas BMW, bahkan lebih di atasnya. Harganya seharga lebih murah dari Kijang."
sudah masuk Indonesia. Saudara ya, apa? Itulah Cina. Dan hari ini saya mau berkata tentang 3 gelombang ini. Saya berdoa semua yang tadi 4 orang yang ulang tahun, karena cuma yang hadir cuma 4 orang pemimpin. Saudara pilih satu lagu dan buat sebuah gelombang dan ngomong detail kemana bangsa Indonesia ini akan dibawa. Nih, karena Tuhan baru ajarkan tentang sidang ilahi. Jadi saudara bilang, Bu mendadak, ya Tuhan baru ajarin. Sebenarnya buat kemarin pada waktu doa saudara, tapi karena waktu akhirnya saya pindah pagi ini. Terima kasih, saya minta 4 orang, Rolis, Joshua, Pak Luki dan Nana. Boleh pilih satu lagu dan mulai sebarkan gelombang dan katakan seperti apa engkau mau bawa bangsa Indonesia.